Halo teman-teman, kembali lagi bersama Alaika Sensei. Oke, pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas materi mengenai molalitas dan fraksi mol. Yuk langsung aja ke materi pertama, yaitu mengenai molalitas. Atau yang disimbolkan dengan huruf M kecil. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dahulu apa itu molalitas. Molalitas merupakan satuan konsentrasi suatu zat terlarut di dalam suatu massa pelarut. Dari sini juga teman-teman harus mengetahui dahulu apa itu zat terlarut dan apa yang dimaksud dengan pelarut. Dari sini kita ambil contoh. Misalkan teman-teman ingin membuat secangkir kopi, bahan yang dibutuhkan adalah bubuk kopi dan air panas. Nah, bubuk kopi tersebut merupakan zat terlarut dan air tersebut merupakan pelarutnya. Molalitas juga tidak ditentukan dengan kualitas dari larutan yang ada, namun ditentukan oleh kuantitasnya. Selanjutnya, mungkin banyak dari teman-teman yang bingung, bagaimana sih perbedaan dari molalitas dan molaritas? Molalitas atau yang disimbolkan dengan huruf M kecil versus molaritas atau yang disimbolkan dengan huruf F besar. Dari sini, rumus dari molalitas adalah mol dibagi massa pelarut. Sedangkan rumus dari molaritas adalah mol dibagi volume pelarut. Ini dalam satuan kilogram dan volume dalam satuan liter. Kita catat molalitas. Mol dibagi massa pelarut. Dan molaritas, mol dibagi volume pelarut. Lanjut, mol dibagi massa pelarut. Terkadang dari contoh soal tidak diketahui molnya. Untuk mencari mol, dapat kita gunakan rumus jika diketahui massa zat terlarutnya, kita gunakan massa dibagi mR atau yang kita kenal dengan massa molekul relatif. Namun, jika yang diketahui adalah volumenya, kita gunakan rumus volume dibagi volume molar atau Vm. Nah, untuk mengetahui Vm ini, tergantung suhu yang diketahui. Misalkan, di soal diketahui suhunya adalah 0 derajat Celcius atau yang kita kenal dengan Standard Temperature Pressure atau STP. Vm-nya adalah 22,4. Jika suhu yang diketahui adalah suhu kamar atau 25 derajat Celcius atau Room Temperature Pressure atau RTP, maka volume molarnya adalah 24,4. Mungkin teman-teman juga sering mendengar bahwa rumus dari molalitas adalah massa dibagi mR dikali 1000 per massa dari pelarut. Ini dalam satuan gram.
Sebenarnya rumus yang ada ini adalah hasil dari penjabaran rumus mol sama molalitas sama dengan mol dibagi pelarut tadi. Dari sini coba kita jabarkan. Molalitas sama dengan mol dibagi massa pelarut. Nah, mol kita ubah menjadi massa dibagi mr. Massa dibagi mr dibagi massa pelarut adalah, kita tulis P. Di sini massa pelarutnya adalah satuan kilogram. Kita ubah dahulu ke gram, jadi ini harus kita bagi 1000. Dari sini kita bisa dapatkan massa dibagi mr. Ini bisa dibalik jadi 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Lalu dapat kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu mengenai fraksi mol. Apa itu fraksi mol? Fraksi merupakan komponen atau bagian dari mol itu sendiri. Jadi di sini fraksi dibagi menjadi dua, yaitu fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol zat pelarut. Fraksi mol zat terlarut kita simbolkan dengan X besar T kecil, dan yang pelarut kita simbolkan dengan X besar T kecil. Lalu untuk rumus dari fraksi mol zat pelarut adalah mol zat pelarut dibagi mol total. Lalu untuk fraksi mol zat terlarut yaitu mol zat terlarut dibagi dengan mol total. Lalu dari sini kita coba ke contoh soal. Misalkan diketahui massa dari senyawa A adalah 10 gram. Mr dari senyawa A adalah 5. Lalu senyawa A ini dilarutkan dalam senyawa B. Diketahui volume dari B adalah 20 mili. Massa jenis dari B yaitu 1 gram per cm kubik. Mr dari B yaitu 10. Dari sini ditanya fraksi mol zat terlarut. Bagaimana kita mencarinya? Teman-teman sudah mengetahui bahwa rumus dari fraksi mol zat terlarut adalah mol zat terlarut dibagi mol total. Jadi pertama-tama kita harus mencari mol zat terlarutnya. Mol A yaitu massa dibagi mr. Karena sudah diketahui massanya adalah 10 gram dan mr-nya adalah 5, langsung kita masukkan ke dalam rumus yaitu 10 dibagi 5 sama dengan 2.
2 merupakan mol zat terlarut. Lalu bagaimana dengan mol B? Mol B masih belum diketahui masanya. Lalu bagaimana mencari masanya? Di sini kita mengetahui bahwa volume dari senyawa B merupakan 20 mili. Kita juga bisa menggunakan rumus mol sama dengan volume dibagi volume molar. Namun karena untuk mengetahui volume molarnya, kita membutuhkan suhu dan di soal tidak diketahui suhunya, jadi rumus ini tidak bisa kita gunakan dahulu. Kita coba rumus menggunakan massa jenis. Massa jenis. Rumus dari massa jenis yaitu massa dalam satuan gram dibagi volume. Di sini massa jenisnya diketahui 1 gram per cm kubik. Kita tulis 1 gram per cm kubik. Yang dicari adalah massanya. Kita tetap tulis dan diketahui volumenya 20 mili. Jadi teman-teman, mili sama dengan cm kubik. Lalu coba kita tulis di sini mili atau cm kubik. Jadi ini bisa kita coret kalau teman-teman bingung ya. Lalu didapatkan massanya yaitu 20 gram. Oke. Langsung kita masukkan ke rumus dari mol B tadi, yaitu massanya 20 dibagi mR dari senyawa B yaitu 10. Kita dapatkan mol dari pelarutnya yaitu 2 juga. Di sini kita bisa langsung memasukkan rumus-rumus yang ada ke rumus fraksi mol. Jadi mol dari zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut atau mol zat terlarut ditambah mol pelarut yaitu mol total. Mol zat terlarut yaitu 2 dibagi 2 ditambah mol pelarutnya adalah 2 juga. Kita dapatkan fraksi mol zat terlarutnya adalah setengah. Mungkin sekian dulu penyampaian penjelasan dari kami. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak video dari awal hingga akhir. Semoga selalu dapat menambah wawasan kalian. Ditunggu video selanjutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.